Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan terkait proyek N8N, yaitu membangun chatbot Telegram otomatis berbasis Wikipedia. Baik, dari sistem fungsionalis ini kita menggunakan N8N tanpa coding, yang memungkinkan pembuatan sistem informasi chatbot ini responsif secara real-time dan terintegrasi penuh dengan basis data Wikipedia. Tentunya proses ini tidak memerlukan pemrograman kompleks, melainkan hanya menggunakan pemahaman logika, alur kerja, atau workflow secara visual. Nah, latar belakang itu kebutuhan informasi. Tingginya permintaan akan chatbot informatif di Telegram yang memiliki lebih dari 700 juta pengguna. Lalu kendala utamanya kompleksitas teknis, yaitu pemrograman, manajemen server, atau integrasi API seringkali menjadi penghalang bagi pengembang pemula. Lalu apa solusi otomasinya? Dari N8N ini hadir sebagai platform otomasi berbasis node yang memudahkan pembangunan sistem kompleks. Sumber datanya dari mana? Kita bisa memanfaatkan Wikipedia REST API untuk mengekstraksi data faktual dan menampilkan kepada pengguna secara instan. Ekosistem teknologi yang kita pakai ini terdiri dari 3 node ya. Yang pertama ada N8N, otomasi workflow yang memungkinkan integrasi layanan via interface visual. Kemudian yang kedua ada Telegram Bot API, interface komunikasi dengan pengguna menggunakan mekanisme webhook yang efisien untuk menangkap pesan secara real-time melalui struktur data objek update. Yang ketiga itu ada Wikipedia REST API, sumber data eksternal, endpoint, page summary digunakan untuk mengambil ringkasan artikel dalam format JSON terstruktur. Oke, bisa dilanjut oleh Berlian Rosul. Oke, di sini ada pemetaan data antar nodenya. Dan di sini node fungsinya itu Telegram Trigger. Input datanya pesan teks dari pengguna Telegram, dan proses eksekusinya menangkap pilot webhook dari server Telegram, dan output datanya akan seperti yang kayak di sini. Next, Jung. Setelah itu ada langkah persiapannya. Yang pertama itu membuat bot via bot feeder. Dan langkah pertama adalah membuat bot Telegram menggunakan bot feeder. Melalui perintah newbot, dan sistem akan meminta penentuan nama tampilan bot dan username unik. Setelah selesai, bot feeder akan memberikan token API yang menjadi kunci utama autentikasi bot. Yang kedua itu konfigurasi N8N credentials, akses dashboard N8N, dan navigasi ke menu credentials, tambahkan kredensial baru bertipe Telegram API. Setelah itu, masukkan token API yang sebelumnya didapatkan dari bot fighter, dan proses ini menghubungkan sistem otomasi lokal and cloud secara aman dengan ekosistem Telegram. Next. Nah, di sini ada rincian arsitektur 3 node. Yang pertama itu Telegram Trigger, dan dia itu berfungsi sebagai pintu masuk listener, mengkonfigurasi parameter update untuk hanya mendengarkan message sehingga webhook langsung aktif ketika pesan teks diterima. Dan yang kedua itu ada HTTP request, dan inti dari pemrosesan, dan dia melakukan request metode get ke Wikipedia, merupakan jembatan pencari data yang menghubungkan input pengguna dengan entitas database publik. Setelah itu, yang ketiga, Telegram send message. Dia ini mengirimkan respon akhir ke user. Node ini merujuk silang, cross reference, dan variabel chat ID dari node 1 agar balasan mendarat di percakapan yang tepat. Akan dibacakan oleh Yuda setelahnya. Suaranya nyalain Yud, Boyot. Aspek teknik kritis. Yang pertama itu ada URL dinamis menggunakan fungsi encode URL komponen pada JavaScript untuk mengkonveksi spasi dan karakter khusus untuk query pencarian agar aman dikirim melalui protokol HTTP. Yang kedua itu ada header user agent wajib diisi pada parameter header di node HTTP request. Membuka request anomali untuk menjaga
performa server mereka. Yang ketiga itu ada mekanisme fallback menggunakan ekspresi pesan error jika Wikipedia mengembalikan nilai kosong, bot tetap membalas dengan elemen tanpa menghentikan atau menggagalkan workflow N8N. Lanjut. Di sini ada pengujiannya, berhasil total itu 80%, berhasil parsial itu 20%. Lanjut. Pembahasan sistem ini yang pertama ada arsitektur sederhana, desain 3 node untuk mempercepat proses prototyping bebas dari defense library kode untuk yang rumit dan sangat stabil untuk kelola pemula. Yang kedua itu ada penanganan error elemen, mekanisme fallback memastikan chatbot tidak terlihat mati meskipun data yang diminta user tidak ditemukan di Wikipedia. Di sini ada keterbatasan XML sistem saat ini bergantung pada pencocokan judul, ejaan yang salah atau pengguna sinonim berpotensi menghasilkan query nihil. Di sini ada absence context, chatbot tidak bisa mengingat percakapan sebelumnya. Setiap pesan teks terhitung sebagai satu query permintaan independen. Lanjut. Potensi perkembangan itu yang pertama ada integrasi LLM atau AI, menambah node OpenAI atau Gemini untuk membersihkan input pengguna, menyusun ringkasan yang lebih natural atau menerjemahkan jawaban ke berbagai bahasa dengan memahami konteks. Yang kedua itu proses data lanjutan, menyiapkan kode node khusus untuk sanitasi input pengguna secara manual, memperbaiki salah ketik, typo atau format huruf sebelum query dikirim ke Wikipedia. Yang ketiga itu analisis atau logging database, mengintegrasikan sistem dengan node Google Sheet atau PostgreSQL untuk merekam logging pencarian, membantu developer menganalisis kata kunci terpopuler dari pengguna. Oke, baik. Saya lanjutkan mengenai pembahasannya. Kita lanjut ke pengaplikasiannya dalam website N8N. Di sini kita lihat kelompok kami menggunakan 3 node dalam sistem N8N-nya. Yaitu yang pertama ada node Telegram Trigger, yang kedua ada node dari Wikipedia, cari di Wikipedia, dan yang ketiga itu bahas ke Telegram. Baik, kita bahas satu-satu untuk nodenya. Dan untuk node yang pertama, Telegram Trigger. Maksudnya Telegram Trigger ini, node ini berfungsi sebagai penerima tamu. Dia terus terjaga 24/7, mendengarkan server Telegram. Lalu logika kerjanya, ketika ada pesan masuk, node ini akan menangkap seluruh informasi dari pengirim. Misal, data yang ditangkap menggunakan, misal kita mencari data kucing di sini. Kucing. Nah, itu nanti data ini akan dibaca oleh JSON message dari teks. Selanjutnya dari node yang kedua. Node yang kedua ini berlandaskan dari database dari Wikipedia. Nah, disinilah otak kerja. Node ini bertugas membawa teks dari user dan mencarinya ke database Wikipedia menggunakan API atau jalur komunikasi antar aplikasi. Logika URL dinamisnya, kita tidak menggunakan link yang tetap, melainkan link yang berubah-ubah sesuai kata kunci. Codingan URL terlihat seperti .id, Wikipedia, org.api. Lanjut, kita ke node yang ketiga. Di sini node yang ketiga ini Telegram send message atau balas ke Telegram. Fungsinya, setelah Wikipedia memberikan hasilnya, dicari di database Wikipedia,
balas ke Telegram memberikan hasil atau dalam bentuk data JSON yang sangat panjang. Node ini bertugas mengambil saripati saja dan mengirimkannya kembali ke user atau ke pengguna. Mungkin logika pengirimannya, dia memanggil kembali data dari Telegram trigger yang berisikan json.message.chat.id dari node pertama untuk mengirim paket balasan tepat ke HP pengguna yang bertanya. Mungkin eh, dari saya cukup sekian yang bisa ini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh depan. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan gimana cara kerja dari N8N ini. Karena di sini kan sudah dijelaskan oleh Novel Ramadan. Di sini ada node 1 Telegram Tiger, ada Wikipedia, dan terakhir ada balasan dari Telegram. Nah, di sini yang pertama kita akan klik dulu. Lalu di sini kita akan membuat kredit kredensialnya. Di sini create new kredensial. Nah, lalu di sini akses tokennya, eh, kita akan membuat akses token CIP-nya. Gimana cara dapatnya? Kalian masuk ke Telegram dulu, lalu di search, cari yang namanya Botfather. Nah, di sini saya kan sudah membuatnya. Di sini lanjut klik start aja. Lalu setelah klik start, dia akan memunculkan eh, chatbot seperti ini. Lalu lanjut new bot. Nah, di sini dia setelah ini akan disuruh memberikan nama chatbot untuk kita. Nah, di sini nama chatbot kita kelompok Jarkom bot. Setelah itu, si bot father akan mengirimkan balasan lagi seperti ini. Nah, di sini chatbotnya sudah dibuat. Lalu di sini ada use token to access HTTP API-nya. Nah, yang ini kita copy sampai sini. Yang tulisan oranye ini kita copy, lalu kita akan masukkan ke sini teman-teman. Akses token. Nah, setelah ini langsung di save karena saya sudah bikin. Kita lihat teman-teman tinggal copy lalu save. Begitupun juga di yang ini teman-teman. Kita bikin juga. Setelah itu kalian publish. Di sini saya sudah publish, sudah berwarna hijau, lalu executed workflow. Nah, di sini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke Telegram web lagi teman-teman. Setelah ini kita akan masuk ke Telegram kelompok Jarkombot. Nah, di sini sudah ada. Nah, nanti di sini kita tulis bulan atau Sumatera Selatan bebas. Nanti ini saya akan contohkan. Nah, di sini chatbotnya sudah berhasil. Nanti si chatbot ini eh, akan membalas dari database si Wikipedia tersebut. Nah, di sini matahari bla 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 bla. The message we send automatic with N8N. Mungkin itu aja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.